Cek, iya. Hola, selamat pagi, siang, sore. Teman-teman, kita akan masuk ke video selanjutnya. Ini KD terakhir di semester ini tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Begitu pula dengan bumi, dengan rumah kita. Siapa tahu dengan semakin kenalnya kita sama si bumi ini, kita semakin sayang sehingga anak cucu kita nanti itu masih bisa hidup dengan kondisi yang menyenangkan kalau kata saya. Dengan kondisi seperti sekarang. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, sebelum mengenal bumi, kita lihat dulu pendapat ahli mengenai terbentuknya alam semesta. Mungkin pernah ada di kepala kalian atau nanti biasanya ketika semakin beranjak dewasa suka ada pemikiran-pemikiran di kepala. Kenapa aku lahir? Kenapa kamu lahir? Kenapa ada bumi? Kenapa ada air? Kenapa harus ada orang tua? Kenapa harus ada sekolah dan segala macam? Ada pertanyaan kenapa harus ada. Dan semua hal yang kita lihat itu ada di bumi dan kebetulan bukan kebetulan sih, bumi itu memang ada di di galaksi namanya galaksi Bima Sakti, nama lainnya Milky Way. Kalau belum tahu, Milky Way itu kenapa disebut Milky Way, karena galaksi Bima Sakti itu kayak susu tumpah, makanya disebut Milky Way. Kenapa ada yang ngasih nama Bima Sakti juga? Karena ada sebagian orang yang berpendapat saat dilihat galaksi Bima Sakti itu ternyata kayak Bima lagi berantem sama ular. Kalau nggak salah, kalau ada yang mau koreksi mah nggak di komentar. Nah, kita balik lagi. Ternyata ada dua pendapat umum dari ahli-ahli sebelumnya tentang bagaimana bumi itu tercipta. Saya bahasnya dari kajian ilmiah. Kalau kalian mau penasaran dari sisi iman, dari sisi agama, boleh baca Al-Qur'annya, Alkitabnya, atau mungkin kitab suci lainnya. Jelas ada di Kejadian kalau orang Kristen, orang Katolik. Di Muslim juga saya pernah baca, kalau nggak salah di Al-Quran pun pernah sempat dibahas, ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan, mirip-mirip. Silahkan coba dicek kalau nggak percaya. Oke, balik lagi ke pembahasan galaksi. Yang pertama, ada ahli-ahli yang berpendapat, yang sebelah kiri dulu, kiri saya, kalau galaksi itu dan alam semesta itu tuh ada pada keadaan tetap. Dari zaman saya belum lahir, kamu belum lahir, dari semuanya belum ada, sudah seperti inilah alam semesta. Nah, itu kata si Bondi dan Gold. Untuk pelajaran geografi di Santa Maria 3 nggak akan saya tanyain nama itu, tapi tetap saya sounding, siapa tahu nanti butuh. Nah, lanjut lagi. Intinya untuk yang sebelah kiri ini keadaan tetap, alam semesta itu dari dulu sampai sekarang sama, nggak berubah. Nah, pernyataan selanjutnya yang di sebelah kanan itu ada namanya teori Big Bang. Ini bukan idol K-pop ya. Teori Big Bang itu maksudnya ledakan besar. Nah, dalam artian apa? Dalam artian menurut mereka itu cari sendiri, nanti terus di komentar. Belum saya tampilkan di sini. Nah, katanya alam semesta itu tuh baik galaksi, planet, tata surya itu tuh terbentuk karena awalnya tuh ada ledakan yang sangat besar. Jadi ada sebuah material meledak, boom, terus terbentuklah mereka. Kalau kita cocologi gitu, dicocok-cocokin sama kitab suci, mungkin ini fase pertama, hari pertama ketika Tuhan menciptakan terang dan gelap. Jadi kan kalau dicocok-cocokin nyambung gitu. Ada sebuah material terus meledak. Bahkan sehari, ya kan ini seharinya kita nih yang biasa kita bahas. Ini sehari, 2 hari, 3 hari, itu tuh sebenarnya seharinya bumi. Maksudnya seharinya bumi apa nanti kita bahas di rotasi dan revolusi. Karena kalau kalian pindah ke Jupiter, pindah ke Mars, seharinya beda. Itu yang menjawab secara ilmiah. Ini kitab Kejadian, satu harinya Tuhan tuh beda sama satu harinya kita. Nah, lanjut lagi aja. Dua ini adalah teori tentang alam semesta. Alam semesta seluruhnya. Nah, lanjut lagi. Untuk 2-3 slide selanjutnya saya akan bahas proses pembentukan tata surya. Pak Adi, tata surya itu apa? Oke, tata surya itu sebenarnya adalah planet-planet yang mengorbit dalam suatu bintang, itu disebut tata surya. Jadi kasarnya itu tata surya itu RT lah. Nanti kalau kumpulan tata surya, jadi ada tata surya 1, tata surya 2, 3 dan seterusnya, mereka berkumpul, itu jadinya galaksi.
Tadi udah dibahas kita ada di galaksi mana. Lanjut lagi, kita bahas tata surya, RT-nya. Jadi bumi itu punya beberapa tetangga yang ngorbit atau mengelilingi satu bintang, dan bintang itu kita sebut matahari. Jadi ketika ada yang bilang bintang selalu bersinar saat malam, salah. Karena saat siang pun Tuhan kasih kita bintang, dan kita sebut itu matahari. Jadi matahari itu termasuk bintang. Balik lagi, teori pembentukan tata surya yang pertama adalah teori pasang surut. Pasang surut. Mungkin pernah main ke pantai. Saat pagi dan saat malam itu tuh posisi ombaknya tuh berbeda. Kita coba gambar, misalnya di sini ada kalian, sebut saja namanya Carlos. Nah, Carlos tuh datang ke Pangandaran misalnya. Waktu pagi-pagi air lautnya tuh di sini. Terus dia pergi lagi nongkrong sama teman-temannya yang lain. Terus dia balik lagi ke sini. Ternyata air laut itu sudah hampir mendekati kakinya. Pasti kalau pernah ke pantai sadar kok itu, karena itu terasa. Jadi sebenarnya laut tuh kadang naik, kadang turun. Itu yang disebut pasang surut. Nah, kenapa Pak Adi jelasin ini? Karena nyambung sama teori pembentukan tata surya yang di sebelah kanan. Jadi jutaan tahun yang lalu dulu tuh cuman ada matahari, ada satu bintang. Cuman ada bintang lagi yang lewat datang. Nah, sayangnya si bintang yang datang itu cuman PHP. Dia datang mendekat, kita bisa lihat di gambarnya. Jadi maksudnya bintang tuh datang dari sini nih. Sorry, ke close. Sorry ya. Nah, balik lagi. Nah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya bintang tuh datang dari sebelah sini teman-teman. Nah, dia datang dari jauh, perlahan mendekat. Ini ada garis-garis merah, garis-garis birunya di atas garis merah. Lalu dia menjauh. Nah, apa dampak ketika sesuatu mendekat dan menjauh untuk matahari? Untuk matahari itu sama kayak planet, dia punya gravitasi. Gravitasi itu tuh daya tarik. Nah, semua punya daya tariknya sih. Cuman untuk hal ini matahari daya tariknya tuh mengambil material yang lewat ke sana. Mungkin pernah nonton juga film-film luar angkasa, kalau ada benda atau sampah dilempar ke suatu planet atau ada pesawat mendekat suatu planet atau matahari, dia ketarik. Itu disebut dengan gravitasi. Bahkan kita nempel di bawah ini, kursi nempel, semua menempel, kita lihat tempat bekal saya nempel, ada mainan saya nempel, itu tuh nggak melayang karena ada gravitasi. Nah, karena matahari lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena matahari lebih besar dibanding planet, berarti daya tariknya lebih besar. Nah, balik lagi ke si yang datang lalu pergi, si bintang ini. Nah, bintang ini datang. Nah, ketika bintang ini datang tapi dia hanya berpapasan, ada gaya tarik menarik, ada gravitasinya. Nah, seperti halnya laut, material-material di matahari di sini itu ketarik sama bintang yang baru lewat. Alhasil, ini ada pecahan-pecahan matahari yang keangkat. Saya ulangi, ada bintang mendekat, lalu ada material-material matahari yang keangkat karena gravitasi. Maka dari itu bentuknya tuh kecil besar. Posisi tata surya tuh. Boleh di searching sendiri di Google, bentuk tata surya itu tuh kalau ini matahari ada planet kecil, planet besar, planet kecil. Nah, ini yang menguatkan kenapa planet-planet ini tuh ukurannya seperti itu, kecil ke besar ke kecil lagi nih. Karena awalnya dia datangnya dari jauh, posisinya masih jauh, berarti daya tarik menariknya masih kecil. Makanya material yang keangkat kecil, lahirlah planet-planet kecil. Ketika dia semakin mendekat, di sebelah sini misalnya, material yang terangkat besar, sehingga mulailah material-material besar naik, lahirlah planet besar. Dan nanti bintangnya kan menjauh nih, tapi masih ada gravitasi, tersisalah material-material kecil yang tertarik, lalu jadi planet-planet kecil lagi. Nggak saya masukin di PPT, saya lupa. Jadi itu kurang lebih tentang teori pasang surut. Ada lagi teori yang lain. Teori yang lain adalah teori bintang kembar. Sama seperti namanya, ada dua buah bintang.
Nah, bintang ini satunya meledak, boom. Nah, sisa-sisa ledakannya kita coba kasih pen biar kamu nggak pusing membayangkan. Itu ada gambarnya, cuman mungkin nggak kebayangin. Ada satu bintang, ada bintang lainnya meledak, boom. Nah, ketika bintang lain ini meledak, pasti ada sisa-sisa ledakan. Semua yang udah meledak itu pasti ada sisa-sisa ledakan, hampir nggak mungkin musnah. Bahkan ketika kamu naik motor, ini yang udah bisa pada naik motor kelas 10, kan ada pembakaran tuh di mesin, makanya mesin kamu bisa nyala. Nah, itu tuh ada sisa-sisa pembakaran yang keluar di knalpot, atau bahkan di mesin pun ada debu-debunya sedikit, debu-debu hasil pembakaran. Nah, begitu pula dengan salah satu kembaran matahari yang meledak, dia ada serpihan-serpihannya. Kemudian serpihan-serpihan itu tuh saling menghantam dan punya gravitasi, dan lama kelamaan yang tadinya hanya satu matahari karena satu laginya itu meledak, lama kelamaan mereka mulai rapi dan jadilah planet-planet lain, sehingga lahirlah tata surya kita. Mudah-mudahan ketangkap untuk teori bintang kembar. Teori selanjutnya ini mudah. Sebenarnya saya kurang paham juga detailnya apa, karena kita nggak pelajari sampai detail itu kosmografi atau astronomi. Nanti barangkali mau masuk ITB ada jurusan astronomi, ilmu perbintangan. Jadi kita bahas di sini hanya sejauh mana mungkin kita bisa mendapat manfaat atau berhikmat, biar kita semakin solid sama bumi, semakin bisa menjaga bumi. Yang pertama ini teori planetesimal, yang kedua itu teori nebula. Ada ahlinya yang mengatakan, tapi intinya sama, cuman beda material dasar. Yang sebelah kiri saya itu adalah berasal dari material-material planetesimal atau planet. Yang sebelah kanan adalah berasal dari kabut tebal dan panas. Jangan bayangkan kabut kalau kalian lagi camping terus sejuk. Kabut yang dimaksud di gambar nebula adalah kabut yang sangat panas berpijar. Berarti berpijar tuh kayak bola api atau arang. Kalau lagi masak sate, arang lagi merah-merahnya itu berpijar. Nah, berarti ada kabut yang seperti kalau kita camping, tapi sangat panas sampai berpijar. Nah, karena dia berpijar, atau si planetesimal juga kalau materialnya panas, mereka bersatu jadi padat. Lama kelamaan mereka lahirlah tata surya, lahirlah matahari. Terus material-material kecil kan lebih cepat dingin ya, jadinya jadi planet. Karena kalau kalian lihat video di YouTube, atau kalian juga kalau penasaran coba menggali, kalau kalian gali terus tanah, gali terus ke bawah, lama kelamaan akan ketemu magma kan. Magma tuh cairan panas gitu. Nah, itu memang karena planet-planet itu dulu sebelumnya tuh panas, pijar. Cuman karena dia lebih kecil, dia mulai mereda panasnya. Jadilah bisa kita tinggalin seperti sekarang. Nah, karena matahari itu kurang lebih 500 kalinya bumi ukurannya, dia meredanya pun lama. Makanya sekarang masih panas, masih bisa menghangatkan kita. Tapi intinya kesimpulannya, teori planetesimal itu dari gas bermassa besar atau dari material planet. Kalau nebula itu berasal dari kabut yang sangat panas. Mereka semua membentuk menjadi suatu material, menjadi planet, dan akhirnya terbentuklah tata surya. Dua ini mirip, beda sumbernya. Kita back sedikit. Ini ada dua bintang, satu meledak, sisanya jadi planet dan terlahirlah tata surya. Dan kalau yang ini ada dua planet, ada satu bintang, ada bintang yang mendekat lalu menjauh, hasil gravitasinya membentuk planet-planet ini nih. Kurang lebih sekian sedikit pengenalan tentang alam semesta. Semoga bisa sedikit lebih sayang dengan alam semesta. Bye bye.